Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dikisahkan oleh Mas Rama berdasarkan pengalaman dari Mas Karyawan Tuhan atau Iblis Katon. Tony FS membacakannya untuk teman-teman di sini. Ini dia selengkapnya. Minggu pagi pukul 1 dini harian. Pas lagi ngumpul, ada salah satu teman yang cerita soal sate kelelawar yang katanya bisa mendatangkan kekayaan, namun bukan termasuk pesugihan. Sama seperti sate gagak. Timba temen yang satunya. Jiwa kepo Rama bergejolak dan coba bertanya, "Kang, coba ceritain gimana ceritanya?" Kang Katon pun menceritakan kalau ada seseorang yang pernah berjualan sate gagak di kuburan dan yang beli ya bangsa begituan. Rama masih menanyakan bagaimana ceritanya, tapi nggak begitu detail. Dia bercerita kalau orang tersebut bukanlah penjual sate, namun demi kekayaan dia rela melakukan ritual tersebut. Dan si pelaku harus pasang tarif, misal, sate gagak, ayo beli, harganya 1 juta. Nanti yang datang penghuni kuburan dan akan membeli sate tersebut, tetapi harus berani dan tak boleh kabur, katanya. Terus gimana, Kang? Tanya Rama penasaran. Ia harus berani, soalnya yang beli berwujud menyeramkan. Ada yang tanpa kepala, ada yang badannya nggak utuh dan semacamnya. Nanti sisakan 1 dan pulang. Ritual dilakukan pukul 1 dini hari, tepat di malam Jumat Kliwon, katanya. Rama yang masih penasaran coba googling image sate Google, malah mendapatkan banyak pembahasan tentang cerita ini. Dan Kang Katon ceritanya juga nggak gitu detail. Rama langsung tweet pertama soal cerita sate gagak, dan ada beberapa orang yang emang belum tahu tentang cerita ini. Jadi Rama coba tanya sama penulis lain. Awalnya Rama tanya sama @demosian tentang cerita ini, tetapi dia nggak tahu. Iseng-iseng Rama tanya nih sama Mas Katon @karyawan Tuhan, dan dia bilang pernah memposting cerita tersebut di salah satu grup, dan itu pengalaman pribadi beliau. Rama langsung cari dan dapat postingannya, tetapi full bahasa Jawa. Jadi Rama minta bantuan Sela untuk menerjemahkannya. Baru tadi siang Sela mengirim terjemahan dari cerita ini, dan insya Allah agak malam sedikit Rama mulai menulisnya. Sebelum Rama tulis untuk cerita kali ini, Rama mau masukin origin story dari Mas Karyawan Tuhan yang mengambil sudut pandang orang pertama atau sudut pandangannya. Bulan Juni tahun 2019, seminggu sebelumnya, dapat kabar akan ada paranormal datang mau jualan sate gagak. Jualan tapi yang beli hantu, jin dan lainnya. Mas Katon pun penasaran. Yakin kalau bisa mau aku tiru, gumam Katon. Acaranya tepat jam 12 malam. Lokasinya di lapangan. Bukan manusia biasa yang diundang, hanya kalangan tertentu. Malam pun tiba. Katon yang penasaran dan ingin melihatnya langsung menelpon salah satu temannya yang biasa dipanggil Culun. Katon mulai mengetik nomor temannya tersebut. Tatitut. Telepon genggam dia tempelkan di telinga. Kelakuan si kucing garong selalu golati sasaran. Suara nada tunggu, tetapi yang diangkat perempuan. Maaf, nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi. Silakan tinggal pesan, dan setelahnya bunyi tutut. Katon mencoba lagi sampai 3 kali, namun tetap yang angkat perempuan. "Ancok, iki bocah ngendi iki?" gumamnya dalam hati. Katon sedikit kesal dan niatnya hendak mendatangi Culun ke rumahnya. Namun telepon genggamnya berbunyi. "Oh, Culun cumi," ucapnya kesal. Karena sang teman cuma miss call, Katon langsung menelpon balik dan temannya langsung mengangkat telepon dari Katon. "Ada apa, Ton? Tumben kamu inget aku," jawab Culun dari dalam telepon. "Ah, asu kamu, Lun. Lun, katanya kemarin itu akan ada acara di lapangan," tanya balik Katon. "Iyo, berangkat yuk. Soalnya banyak yang jaga. Ini nanti tidak sembarangan orang yang bisa masuk." "Jelas, Culun." "Ya sudah, berangkat. Jemput ya," ucap Katon. "Ah, aku lagi. Tonton," jawab Culun terpotong. "Gelem ra," ucap Katon dengan nada tinggi. Iyo Ton, aku gelem," balas Culun mengiyakan. Telepon pun ditutup dan Katon mulai bersiap-siap. Malam itu sehabis Isya, Culun mendatangi Katon ke rumahnya, menjemput.
"Tonton!" teriak Culun dari luar rumah. "Yo!" balas Katon dengan nada teriak pula dan keluar rumah. Katon memakai jaket dan jeans hitam. Jeans yang bagian lututnya berlubang ala preman pasar. Dia berjalan mendekati Culun. Culun masih menatap Katon tanpa berkedip. "Lihat apa? Ayo!" tegur Katon yang langsung duduk di belakang Culun, membonceng. "Berangkat!" ucap Culun menepuk bagian depan motornya dan mulai berangkat. Di tengah perjalanan mereka sedikit berbincang, dibarengi dengan sedikit candaan. Sampai di tengah perjalanan, saat hendak melewati toang, motornya Culun mendadak berhenti. "Kenapa, Lun? Kok berhenti?" tanya Katon yang masih memegang perut Culun. "Mati, lihat depan sana," sambil nunjuk ke arah depan. Terlihat ada sosok yang duduk di tengah jalan. "Namanya jantung gak beraturan, Lun. Goblok kamu." Jarak antara mereka dan sosok tersebut mungkin sekitar 20 meteran. Katon mulai mengangkat kaki kanannya ke belakang, turun dari motor seraya berujar, "Lun, motornya dorong aja. Nanti aku deketin hantunya." "Iya, siap," jawab Culun tegas. Katon memegang bagian belakang motor dan mulai mendorongnya, sedangkan Culun mengayuh motornya dengan kedua kaki. Mereka berdua mendekati sosok tersebut sampai sekitar 7 meteran. Culun melirik ke arah Katon yang ada di belakang. Katon balik memandang keduanya mulai tersenyum dengan senyuman picik. "Weh, kamu hantu apa?" teriak Katon. Namun sosok tersebut tak menjawabnya. Keduanya kembali menatap satu sama lain. Katon memberikan kode dengan menggerakkan kedua matanya ke arah kiri agar Culun bertanya pada sosok tersebut. Namun Culun balas dengan gelengan kepala. Raut wajah Katon berubah jadi sedikit kesal. Lalu dia melanjutkan bertanya pada sosok tersebut. "Woi, Tulia kamu!" Mendengar teriakan Katon untuk kedua kalinya, sosok tersebut pun menoleh ke arah mereka berdua yang awalnya duduk membelakangi, sekarang memutar wajahnya menghadap Katon dan Culun. "Waduh, ternyata cewek," gumam Katon melirik ke arah Culun sambil menggerakkan kedua alisnya. Culun menatap dia, tersenyum. Keduanya mengangkat bibir, tersenyum mengembang. Katon mulai melangkahkan kakinya, berjalan. Culun menepuk bahu Katon, dan Katon berbalik melihat ke arah Culun sambil menempelkan jari telunjuknya ke bibir. Dia mendekati sosok tersebut, sedangkan Culun hanya melihat apa yang akan dilakukan oleh Katon. Katon terus berjalan dan berhenti di samping sosok tersebut sambil bergumam, "Loh, kok cantik?" Sinar rembulan membantu penerangan toang yang gelap tanpa adanya lampu, dan itu juga yang membuatnya bisa melihat sosok tersebut. Katon melirik ke arah belakang. Terlihat Culun tengah duduk di motor dengan santainya sambil mulai menyalakan rokok. Katon kembali melirik ke arah perempuan hantu itu sambil bertanya, Mbak, kenapa kok menghalangi di tengah jalan gini?" Sosok yang tadinya sempat menoleh ke arah belakang kini menoleh ke samping, ke tempat di mana Katon berdiri. "Mas, jangan kesana sekarang, Mas. Bakal bahaya kalau kesana sekarang. Nanti aja ya," ucap sosok tersebut memperingatkan. "Loh, aku diingetin ini. Sebenarnya ada apa? Kok jadi penasaran?" tanya Katon yang menjadi penasaran dengan jawaban sosok tersebut. "Masa lupa sih, Mas?" jawabnya dengan bahasa halus. "Lupa beneran, Mbak, aku," jawab Katon sambil mencoba untuk mengingat sosok tersebut. "Aku ada niat, Mas," jelasnya. "Oh alah, lupa aku. Dulu gemuk kok sekarang kecil gitu. Oh ya, mau apa tadi?" ucap Katon disertai bertanya. "Panggil saja Ani, Mas, biar lebih akrab," jawabnya menggoda. Setelah berbincang-bincang dengan sosok yang menghadangnya, Katon dan Culun kembali melanjutkan perjalanan, tak mengindahkan larangan yang diberikan oleh sosok tersebut. Sampai di lapangan, di tempat yang mereka tuju, terlihat pagar seng mengelilingi lapangan tersebut, sedangkan waktu ritual hampir dimulai, karena sedikit lagi tengah malam. Culun memarkirkan motor dan keduanya turun. Mereka berjalan, mencari celah untuk melihat ritual sate gagak. "Mau kemana, Mas?" tanya seorang lelaki yang menghadang keduanya. "Mau ke situ, mau lihat," jawab Katon. "Maaf, Mas, ndak boleh," ucapnya dengan tangan menggiring Katon dan Culun untuk pergi. Katon dan Culun kembali ke motor, namun bukan untuk pulang. Mereka mengitari lapangan dan mencari celah lain untuk melihat. Cukup lama mengitari lapangan tersebut, mereka tak mendapatkan celah untuk melihat. Akhirnya mereka memarkirkan motor di tempat yang sepi dan gak ada penjaganya. Mereka turun dari motor.
Keduanya duduk di dekat pagar seng. Katon duduk jongkok sambil bersandar. Dia melihat ke arah bawah, tepatnya ke arah tanah. "Lun, ini jalannya," ucap Katon dengan nada sedikit berbisik sambil menunjuk tanah di bawah pagar seng. Culun bingung, mengernyitkan dahi. Dia tak mengerti maksud ucapan Katon. Katon menggeleng kecewa karena Culun tak mengerti dari maksud yang dia ucapkan. Katon langsung menggali tanah di bawah pagar seng dengan kedua tangannya. Dari situ Culun mengerti maksud Katon dan dia langsung membantu Katon menggali tanah dengan kedua tangan. Keduanya terus menggali tanah sambil menatap tersenyum. Dirasa sudah dalam, Katon mulai tengkurap dan merayap masuk melewati pagar seng dari arah bawah. Culun menyusulnya dari belakang. Keduanya merayap layaknya cicak sambil matanya terus melihat ke arah orang-orang yang hendak melakukan ritual. Mereka merayap beberapa meter dari pagar seng, namun tak begitu dekat juga dengan orang-orang tersebut. Keduanya tak ada yang berani berdiri ataupun duduk. Mereka melihat ritual tersebut dalam posisi tengkurap sambil sedikit mengangkat kepala agar bisa melihatnya dengan jelas. Ritual pun dimulai. Kayu bakar sudah mulai dinyalakan. Sate gagak sudah dipersiapkan, diletakkan di dekat pembakaran. Tak lama, api pun padam dan satu persatu tusuk sate yang sudah terisi dengan potongan daging burung gagak disusun rapi di atas tempat pembakaran. Tetapi sebelum disusun, sate tersebut dilumuri dengan darah gagak yang ada di dalam mangkuk. Ritual tersebut dilakukan oleh beberapa orang, namun yang bakar dan meneriaki jualannya hanya satu orang, sedangkan yang lain hanya berdiri diam sambil mengamati sekitar. Sate gagak, monggo ditumbas," ucap orang itu sambil mengibaskan kipas anyam di atas tumpukan sate dan sambil melirik ke kanan dan ke kiri. Sekitar 10 menitan, belum ada sosok yang datang. Lalu satu persatu sosok makhluk halus pun menampakkan dirinya. Mereka menunggu sate matang, seperti anak kecil yang menunggu ibunya selesai masak. Wah, Katon menguap kantuk. Katon mengantuk dan takut ketahuan. Keduanya melanjutkan merayap. Tepat di depan ada selokan. Katon melihat ke dalam selokan tersebut. Nampaknya kering dan tingginya hanya 1 meter. Katon melihat ke arah belakang, memberi kode kepada Culun, melambai dengan tangan kiri untuk mengikutinya masuk ke dalam selokan. Katon masuk dan diikuti sama Culun yang terus merayap dari arah belakang. Dari sini nampak begitu jelas. Yang awalnya Katon melihat satu penjual sate, karena pandangannya waktu itu tertutup pohon yang ada di pinggir lapangan, kini terlihat beberapa penjual sate. Hantu banyak yang bermunculan, berkerumun, jenisnya berbeda-beda. Genderuwo, kuntilanak, tuyul, pocong, dan sebagainya. Tak ketinggalan makhluk seperti manusia, namun dalam kondisi cacat. Ada yang tanpa kepala, tangannya putus, kaki putus, lidah menjulur panjang, kepalanya besar, gosong, dan masih banyak lagi. Namun ada satu makhluk yang berpenampilan seperti kuntilanak. Hanya saja rambutnya gimbal dan sebagian rambutnya menutupi mata sebelah kiri. Jalannya pun sempoyongan ke arah kanan, seperti berat sebelah. Bau anyir darah, bau bangkai, bau kemenyan, bau wangian bunga, dan bau asap berkumpul jadi satu. Katon masih tiarap sama Culun. Di selokan pojok lapangan, nyamuk banyak, hantu banyak, leher seperti karatan karena kotor bercampur tanah dan sedikit berlumpur. Keduanya masih melihat di dalam selokan. Sambil tiarap, Katon mengeluarkan kepalanya untuk melihat keadaan lapangan. Saat matanya menelisik ke arah lapangan, Katon tak melihat apapun. Pandangannya gelap, tak bisa melihat sekeliling karena saking banyaknya hantu. Katon merasa jengkel, pandangannya terhalang dan tak bisa melihat orang sakti berjualan sate gagak. Tangan Katon mencoba untuk meraih baju salah satu hantu. Menariknya, Katon terus menarik sampai hantu tersebut jatuh ke dalam selokan. Lantas hantu tersebut dipukul beberapa kali. Culun yang melihat Katon memukuli hantu ikut-ikutan memukul di dalam selokan yang setinggi 1 meter. Sekarang layaknya ring smackdown. Karena kejadian tersebut, para hantu membubarkan diri, pergi dengan wajah masam. Melihat keanehan tersebut membuat orang sakti ini mencari tahu apa yang terjadi. Dan tanpa diketahui dari mana dia datang, orang sakti itu udah berdiri di depan Katon. Dia murka dan menarik kerah baju Katon, membuatnya berdiri dari selokan. Orang itu menarik Katon dan si Culun mengekor dari arah belakang. Orang itu membawa Katon ke hadapan guru-gurunya. Kemudian mereka menyuruh Katon dan Culun duduk di pojok, lalu keduanya diinterogasi. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Katon dan Culun dilepaskan disuruh pulang. Katon yang ingin tahu mencoba meraih mereka agar tak disuruh pulang.
Boleh, tapi jangan buat keributan, ucap guru besar yang ada di situ. Katon diam di pojokan sambil merokok. Beruntungnya dikasih kopi sama salah satu orang yang baik. Dia melihat mereka. Lah, kok udah mulai? Ucap Katon. Terjadi komunikasi antara para hantu dan penjual sate. Sepertinya si penjual sate bukanlah orang sembarangan. Hanya sekejap mata, semua jenis hantu memenuhi lapangan. Dari yang berwujud cantik sampai yang hanya kepalanya saja. Komplit pokoknya. Katon membayangkan bagaimana kalau dia sendirian di lapangan tersebut dan dikerumuni para hantu. Pedagang yang berjumlah 7 orang bersila. Lalu ada 8 orang berdiri siap menyerang dengan posisi kuda-kuda. Dari hantu paling tinggi sampai yang paling pendek tersungkur. Pokoknya gak jelas hantunya, aneh-aneh bentuknya. Tak tahu dari mana datangnya, si Ani tiba-tiba duduk di sebelah Katon sambil berujar. Mas, bentar lagi pasti bubar. Masa sih? Sahut Katon. Lihat aja mas, terang Ani. Hantu mulai maju dan semakin maju. Ruang gerak pedagang sudah mulai sempit. Tidak disangka, kemudian grup para pedagang kocar-kacir, tinggal 1 orang yang sakti bertahan. Dia masih duduk sambil baca mantra. Para hantu sudah gak jelas bentuknya, seperti terlihat ngamuk karena tidak kebagian sate gagak. Sudah rebutan, jadi tawuran saking banyaknya. Lap, seperti guntur, cahaya terang, pius. Hantu bersih tak bersisa. Tinggal 1 orang sakti yang terakhir. Dia masih bersila, namun tidak bergerak. Tasbihnya juga tidak digerakkan atau diwiridkan. Kemudian Katon sama Culun mendekati orang sakti itu. Mereka menggoyang tubuhnya, tetapi tidak sadarkan diri. Wah, jelas ini dibawa ke alam seberang nih sukmanya, gumam Katon. Teman-temannya kok udah pada datang. Wah, teman apa ini? Ani datang, cling, set di sebelah Katon. Apa mas? Bawa aku menyeberang ke alammu ya. Kasihan ini sukmanya, jelas Katon. Ani menjawab dengan santai. Yo mas, tapi ada imbalannya ya mas. Apa imbalannya? Tanya Katon. Kamu mau jadi pacarku kan? Tanya Ani balik. Gak mau ah, hantu lagi. Lah coba wajah aslimu kayak apa coba? Ani kemudian teriak dan wujud aslinya berubah. Berwujud putri bermahkota dan bermata biru. Waktu berubah wujud asli, tingginya tidak seperti manusia. Lalu kembali jadi kecil sambil tertawa kemudian berujar. Piye mas, sanggup enggak? Bentar toan, kupikir sebentar, jawab Katon. Udah usah kelamaan, keburu mati mas, jelasnya. Ayo bentar cok, jancok, bener, balas Katon dengan bahasa kasar, karena mulai bingung harus bagaimana. Pacarannya gimana? Aku jadi pacarmu apa gimana? Ucap Katon balik bertanya. Iyo mas, jadi pacarku, jelas Ani. Tapi tidak jadi suami kan? Juga nggak kamu perintah-perintahkan? Tanya Katon lagi ragu. Tidak mas, jika mau jadi pacarku malah aku temenin setiap hari, jelas Ani lagi bersikukuh. Sudah begini saja, diobrolkan belakangan. Sekarang seberangkan aku, pinta Katon yang mulai khawatir. Enggak, dilkan dulu, ucap Ani ngeyel dan menginginkan kepastian. Udah ya yalah, ayo cepat-cepat keburu kelamaan, ucap Katon mengiyakan dengan nada kesal. Berangkat, ucap Ani sambil menggandeng tangan Katon. Asu, lah kok digantung oh. Oh, derajatnya lebih tinggi dari hantu gak karuan kayak di dadamu itu, sambil menunjuk wajahnya Ani. Kok aku sih mas? Aku kan udah ikut-ikutan ya, jawab Ani membela diri. Dadamu ya hantu, Katon kesal. Udah biar aja hantu, yang penting punya kekasih manusia. Apa ndak bangga ayo? Ani tersenyum. Gak banyak bicara lagi, Katon mendekati sukmanya orang sakti yang digantung. Jaraknya sekitar 12 meteran jalan setapak, disertai ilalang yang agak tinggi. Waktu tiba di dekat situ, aduh ternyata hantu sudah melongo-melongo. Keparat, gumam Katon dalam hati. Hantu mau naikin bendera, berhenti sambil menatap Katon dan bertanya, siapa kamu? Tidak sabar, kaos dia gulung naik sampai siku. Kemudian Katon menantang ketuanya. Hei demit, jin prewangan, gak punya alat, gak guna menemui dunia maju kerai aku. Aku tetap gak terima kalau bangsaku kamu sia-siakan. Derajatnya lebih tinggi kok, dapuranmu pada ngawur, kata Katon. Katon merasa menang akan derajatnya yang lebih tinggi dan jaraknya sama para hantu hanya 3 meteran. Ternyata ada yang berani maju sambil nantang. Welah, ada manusia menyerahkan nyawa. Gimana? Ulangi ucapanmu. Ada manusia lebih berani, tidak takut darah,
Tidak takut mati? Jelas saja, ayo maju, cepat selesaikan. Kasihan raganya di dunia. Seperti kilat. Namun, masih cepat itu. Beduduk, pleng. Kepala Katon mulai pusing. Tetapi untung sudah pasang kuda-kuda atau siap siaga. Namun Katon terpental dan jatuh. Katon kembali berdiri, kemudian ngamuk. Katon memegang kepalanya, lututnya maju. Sret. Dadanya nunduk kena lutut Katon. Beruntung banget bisa kena dan hantu pun terjatuh. Melihat hantu tidak bergerak, Mas Katon semakin besar kepala, semakin lemas hantu pun mundur. Sukma orang itu dia turunkan. Digendong kemudian Katon pun lari, tetapi tak jauh jalan pulang. Dalam hatinya mengeluh, "Asem, Ani di mana ini?" Kemudian ada suara, "Aku di sebelahmu, Mas." Ani terbang melayang. "Wasem, enak kamu bisa terbang-terbang. Lah aku," keluh Katon. Tak sempat melihat sebelah, dia didorong seperti ditabrak bulldozer dari samping. Katon terpental di kubangan. Tidak tenggelam, tetapi waktu jatuh, malah di tengah lapangan tempat ritual tadi. Katon melihat kanan dan kiri, sudah bersih tak ada orang. Terlihat ada orang atau sosok di pojok lapangan. Lalu dia kejar, karena berpikir mungkin bisa sampai ke tempat sosok itu. Saat sampai di situ dia bertanya tentang tubuh orang sakti tersebut dan katanya dibawa ke rumah lurah. Lalu Katon kembali bertanya arah rumah Pak Lurah, tetapi dia menjawab, "Lah mana arahnya? Aku ndak tahu." Lalu Katon melihat sekeliling lagi mencari temannya si Culun, tetapi dia tak ada. "Loh, kok Culunnya pergi? Asem, aku ditinggal pulang," gumam Katon. Katon lari di pinggir sungai. Syukurlah ada orang nongkrong di kali Plening. Katon teriak sambil bertanya, "Bu, rumahnya Lurah di mana ya?" "Lurah sini apa Lurah mana?" Jawab si ibu tersebut malah balik bertanya. Ya Katon mengumpat di dalam hati, "Asu ngajak dagel iki." "Ya Lurah sini bu," jelas Katon. "Itu loh rumah nomor 3 itu," jawab si ibu. Tidak lama Katon kembali berlari. Sampai depan rumahnya, jasad orang itu sedang dibersihkan. Katon mendekat sambil berujar, "Minggir, minggir, minggir." Untungnya orang-orang yang ada di dekat situ mau minggir dan Katon pun memasukkan sukma orang sakti tersebut ke jasadnya. "Yi, sudah sampai. Cepat buruan masuk," pinta Katon sambil meletakkan dan kepalanya malah miring. "Amit Yi, permisi ya," sambung Katon sambil membenarkan posisi kepala orang tersebut. Sukmanya sudah masuk dengan benar. "Alhamdulillah matanya terbuka," ucap Katon bersyukur. "Alhamdulillah hidup. Kayak gitu ya senyum. Dasar hantu Sontoloyo Ani," gumam Katon. Kemudian Katon berjalan hendak pulang, namun langkahnya terhenti. "Mas, kesini sebentar," ucap orang itu. Katon membalikkan wajahnya, menoleh ke arah belakang. Dia melihat orang itu melambai, dan Katon pun kembali, sambil mencoba mencium tangan dia, tetapi malah ditepis. "Nggak begitu Yi, harusnya saya yang nyium tangannya jenengan Pak Yai," jelas Katon. Ya, orang sakti tersebut adalah kiai dan para ulama yang lain juga. Jual sate gagak bukan untuk mencari kekayaan, namun untuk melawan mereka yang datang. Tetapi tak bisa dipungkiri kalau jumlah mereka begitu banyak hingga membuat orang-orang ini lari tunggang langgang. "Terima kasih banget mas. Kalau ndak ada masnya, wah jadi apa saya?" ucap kiai tersebut. Katon pun menjawab, "Nggih, ya tetap jadi Pak Yai." "Nami kulo," ucap sang kiai memperkenalkan diri kepada Mas Katon. "Kulo Katon Yi, karyawan Tuhan," ucap Katon balik memperkenalkan dirinya. Singkat cerita, malam itu Katon pulang dengan berjalan kaki karena Culun kabur meninggalkan Katon. Katon jalan dengan santai dan tak terasa rokoknya hanya tersisa 3 batang. "Wah, jelas kiranya ndak jalannya kejauhan juga," gumam Katon. Dari depan sekolah terdengar suara memanggil, suara lelaki. "Mas, mas." Katon pun berhenti dan menoleh. Dia melihat sesosok wujud berlumuran darah yang mengalir begitu deras. Kepala sosok itu menyamping, seperti berat sebelah. Matanya hampir keluar, tangannya juga patah. "Ada apa, Mit? Demit?" tanya Katon kesal. "Oh, lah anak mana kamu, mas?" tanya Katon. "Aku cah desa kae. Tolong keluargaku namanya itu," pinta sosok itu. "Walah, panjang banget namanya. Lupa nggak aku ya nanti?" Katon bingung. Tak lama saku celana Katon bergetar.
Dia memasukkan tangan ke saku celananya dan mengambil telepon genggam. Terlihat temannya culun memanggil via telepon. "Hei, semprul, malah kamu tinggal pulang. Gimana maksudmu, Lun?" ucap Katon setelah mengangkat telepon culun. "Asu, aku belum pulang. Aku tuh di sekolah ini loh, sama Sablah," jelas culun yang ternyata ada di area sekolah. "Oh, pantes. Ya udah, aku sampai depan sekolah ini. Udah kelihatan senterku nggak?" ucap Katon. "Kelihatan. Kamu noleh, aku di ayunan ini." Hahaha, balas culun tertawa. Katon kesal dan mematikan telepon genggam, lalu melirik. "Asemi." Lalu dia kembali melirik ke arah sosok yang tadi, tetapi sudah hilang. "Tadi namanya siapa ya yang mau minta tolong? Lupa aku," ucap Katon menggaruk belakang kepala. Lantas Katon menemui temannya. Dia menemui culun dan mengusir Sablah. "Sus, minggir belah, Sablah." Sablah minggir sambil ngomel. "Sialan kamu itu, Mas." Mendengar Sablah marah, Katon balik berucap. "Piye belah, gimana? Aku asu." Baru selesai bicara, culun menyahut. "Jangan galak-galak lah, Ton. Lah ingin ku hapus gimana, Sablah?" Sambil memegangi lengan Sablah ditarik agar mendekat. "Tak uter ndase iki." "Oh," sambung Katon emosi. "Maaf toh, Mas. Lah kangen Mas culun, lama ndak ketemu ini," jelas Sablah. "Yowes, besok-besok lagi jangan gitu ya," sindir Katon kepada hantu yang bernama Sablah. Setelahnya mereka pun langsung pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Dan kisah ini selesai. Intisari dari kisah ini adalah maksud para kiai atau orang pintar tersebut mau mengusir para makhluk yang ada di dekat lapangan itu dengan cara memerangi mereka dan memanggil dengan berkedok jualan sate gagak agar para makhluk itu mau datang. Tetapi apa yang diprediksikan tak sesuai harapan. Jumlah makhluk lebih banyak dan terjadi ketidakkompakan yang membuat satu kiai hampir meninggal karena ulah teman-temannya yang meninggalkan dia di tengah pertempuran melawan makhluk halus. Inti dari cerita ini, jangan sekali-kali meremehkan sesuatu dan berpikir kalau sesuatu itu gampang dan bisa dengan mudah diselesaikan. Niat baik belum tentu mengundang kebaikan, dan kegagalan dari setiap tindakan akan ada konsekuensinya, entah itu hikmah atau sebuah teguran. Dan sekian dari tulisan Rama ini, Tony FS bacakan untuk teman-teman di sini. Saya pamit. Makasih Mas Rama, makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.